Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Nah, pada video kali ini saya akan ngebahas soal perbedaan antara PNS dan juga PPPK atau biasa disebut dengan P3K. Nah, yang belum terbiasa dengan istilah ini ya, jadi PNS itu adalah pegawai negeri sipil, sedangkan P3K ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu. Nah, ini sama-sama ASN nih, jadi aparatur sipil negara itu ada dua, ada PNS dan juga P3K. Nah, di grup-grup Facebook atau WA itu banyak teman-teman yang nanya gitu, apa sih P3K itu gitu, terus bedanya dengan PNS apa sih? Jadi ada beberapa yang belum begitu paham dengan istilah P3K dan detailnya atau bedanya dengan PNS itu apa gitu. Nah, kebanyakan yang kita tahu atau yang di-sharing sama teman-teman adalah bedanya P3K nggak dapat pensiun gitu. Selebihnya semuanya sama dengan PNS, padahal tidak. Ya itu benar tapi kurang lengkap gitu. Ya, semoga video ini bisa memberikan pencerahan atau melengkapi apa-apa yang teman-teman pahami dengan istilah P3K ini ya. Nah, buat yang suka dengan konten-konten saya, silahkan saya ingatkan lagi untuk subscribe channel ini supaya saya semakin semangat ya. Kalau ada yang subscribe berarti merasa bahwa channel ini bermanfaat ya, saya akan semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya yang kemungkinan besar bulan-bulan ke depan ini, beberapa bulan ke depan akan fokus atau banyak ngebahas soal penerimaan CPNS tahun 2019. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2019 ini akan ada banyak rekrutmen, jadi total penerimaan ASN tahun 2019 ini yang terbaru setelah lebaran ini ada sekitar 254 ribuan. Ini jumlah yang cukup besar sekali. Oke, lanjut ya, kita akan ngebahas soal perbedaan PNS dan P3K. Nih. Nah, ini kita pahami dulu dasarnya apa sih gitu. Jadi ada perubahan unsur pegawai di birokrasi di pemerintahan kita. Jadi dulu itu ada UU nomor 8 tahun 74 di mana pegawai negeri itu cuman ada PNS dan anggota ABRI gitu. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu berubah pada tahun 99, pegawai negeri itu ada PNS, ada anggota TNI dan anggota Polri. Jadi ABRI pecah jadi TNI dan Polri. PNS dibagi lagi, ada pusat, ada daerah, dan ada pegawai tidak tetap. Lalu muncul UU nomor 5 tahun 2014, ini ASN itu ada PNS dan juga P3K gitu. Ini ya, jadi munculnya P3K, istilah P3K itu di tahun 2015 dari UU nomor 5 gitu. Nah, bedanya apa gitu ya? Jadi kesejahteraan sama, jadi P3K dan PNS sama-sama dapat NIK, nomor induk, sama-sama dapat gaji pokok, sama-sama dapat tunjangan kinerja, sama-sama dapat tunjangan kemahalan dan sebagainya. Nah, bedanya apa? Pensiun ya, saya salah ketik ini. Jadi di P3K itu nggak ada uang pensiun gitu. Kalau di PNS ada. Nah, teman-teman yang dipahami biasanya ini. Nah, ada lagi perbedaannya, tidak ada jenjang karir. Jadi P3K itu tidak ada jenjang karir, sedangkan di PNS itu ada jenjang karir, jadi ada naikkan jabatan dan sebagainya. Kalau P3K kita ngelamar di satu posisi ya, kita akan di posisi itu terus gitu, jadi tidak ada jenjang karir. Nah, mekanisme kerjanya gimana? P3K kan sesuai dengan namanya ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi dia pakai sistem kontrak. Ya, pakai sistem kontrak, jadi setiap tahun, jadi minimal kontraknya itu 1 tahun ya, mungkin bisa juga lebih ya, tapi minimal 1 tahun. Nah, setiap tahun ini akan dievaluasi oleh kepala daerah. Saya salah ketik terus di kepala daerah ya. Nah, kalau misalkan saat dia dievaluasi dan tidak maksimal, ini bisa diputus kontrak. Jadi P3K di tengah-tengah itu bisa diputus kontrak. Dan ini bedanya lagi, P3K itu tetap berada pada satu instansi. Jadi misalnya kita melamar di instansi A, ya udah kita sampai kontrak kita habis ya di instansi itu gitu.
Sedangkan PNS itu beda, ada sistem rotasi, mutasi gitu. Jadi kalau PNS bisa pindah instansi itu bisa. Kalau P3K itu tidak bisa, gitu ya. Nanti nggak cuman soal nggak dapat pensiun gitu. Jadi ternyata banyak perbedaannya. Nah, ini lagi ada. Untuk unsur kepegawaian, ada PNS ini ada 14 unsur. Sedangkan P3K itu ada 7 unsur. Hanya 7 unsur. Ini separuhnya ini. Nah, unsur yang tidak ada pada P3K itu ada pangkat dan jabatan. Jadi karena apa? Karena emang jabatannya ya itu aja, nggak ada pangkat dan jabatan. Lalu tidak ada pengembangan karir, nggak ada pola karir, nggak ada promosi, nggak ada mutasi, nggak ada jaminan pensiun, nggak ada jaminan hari tua. Itu ya. Jadi kalau PNS ada pengembangan karir, P3K ini ada pengembangan kompetensi, istilahnya gitu. Meskipun tidak ada pengembangan karir, masih ada pengembangan kompetensi. Nah, ini perbedaannya lagi, kalau PNS ini ada unsur pemberhentian. Sedangkan P3K ada pemutusan perjanjian kerja. Jadi bagaimana seseorang itu statusnya berhenti jadi PNS atau P3K. Kalau PNS itu pemberhentian, kalau P3K ada pemutusan perjanjian kerja. Jadi salah satu unsurnya ya. Nah, untuk gaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi kalau PNS itu ada gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan karir. Sedangkan P3K ada gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Ini berdasarkan UU tahun 2014. Cuman mungkin saja akan bisa berubah. Misalkan ada 2019 akan ada aturan baru ya, kita nggak tahu ya. Ya, cuman sementara yang dipakai adalah UU nomor 5 tahun 2014. Nah, untuk pemberhentiannya ini juga beda. Sudah kita singgung tadi di slide sebelumnya. Jadi PNS itu diberlakukan pemberhentian dengan hormat karena, nah penyebabnya apa ini? Meninggal dunia, pemberhentian sendiri, batas usia pensiun, tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak cakap jasmani atau rohani, dan karena kebijakan pemerintah untuk dilakukan pensiun dini. Sedangkan P3K, nah ini dikarenakan berhentinya ya, dikarenakan habis masa perjanjian kerja. Atau saat dilakukan evaluasi ternyata tidak memuaskan, nah itu bisa diputus, kerjanya bisa diputus gitu. Nah, persamaannya apa? Ya pekerjaannya sama-sama bekerja untuk negara, sama-sama dapat gaji, dapat cuti, sama-sama untuk berdasarkan penetapan kebutuhan, pengadaan, penggajian dan tunjangan, penghargaan, penilaian kinerja dan perlindungan, ini sama semuanya. Nah, ini untuk hak dan kewajibannya. Jadi kalau PNS ini diatur pada pasal 1 butir 3 dan pasal 7 gitu ya. Sedangkan P3K ini pada pasal 1 butir 4 dan pasal 7 gitu. Kalau PNS haknya ini ya, gaji, tunjangan, fasilitas, ada cuti, jaminan pensiun dan seterusnya ini. Ini sama sih, bedanya cuman ini ada pengembangan kompetensi, ada perlindungan. Nah, bedanya cuman di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini haknya. Sedangkan kewajibannya sama. Jadi kewajiban ASN mau dia PNS maupun P3K itu sama. Dia jadi harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah. Harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Itu untuk hak dan kewajiban. Nah, ini rangkumannya ya, jadi aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu kan, ada PNS, ada P3K. Ini PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, ini ada juga PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K gitu ya. Ini bedanya apa nih? Ini menurut, karena PP yang mengatur ini udah beda ya, ini manajemen PNS. Ini untuk manajemen P3K. Nah, tapi semuanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini sama-sama menduduki jabatan pemerintahan, mengisi seluruh jabatan ASN. Nah, ini jabatan ASN tertentu yang dapat diisi ya, JF dan JPT Madya dan utama tertentu. Pegawai tetap, PNS pegawai tetap, ini perjanjian kerja. NIP sama-sama punya NIP, sama-sama melaksanakan tugas pemerintahan. Oh ya, ini juga beda.
Jadi usianya untuk pendaftaran, jadi usia paling rendah untuk daftar PNS itu 18 tahun dan maksimal itu 35 tahun. Sedangkan untuk P3K usia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi itu setahun sebelum batas usia jabatan. Misalkan ada jabatan yang usia pensiunnya adalah 60 tahun, berarti orang yang umurnya 59 masih bisa daftar sebagai P3K gitu. Dengan masa kerja paling singkat 1 tahun gitu. Untuk perlindungan sama, untuk gaji juga berdasarkan perundang-undangan keseluruhannya sama. Jadi gitu teman-teman perbedaan antara PNS dan juga P3K. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan supaya kalau ada yang nanya kalian bisa tahu, oh ini loh bedanya, dan saat ada penerimaan kalian bisa memutuskan enaknya daftar PNS atau P3K ya, karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan ya. Nah, dari sini semoga bisa memperjelas teman-teman dari bedanya apa sih gitu. Gitu ya, sekali lagi kami ingatkan untuk yang merasa konten kami bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan like, komen kalau ada tanya atau sharing-sharing, atau misalkan penjelasan saya ada yang kurang jelas atau salah, tolong diingatkan dan dibenarkan di komentar, nanti saya benahin. Gitu ya teman-teman, sampai jumpa di video kita berikutnya. Saya Fajar Roman Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.